Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1262 sampai tahun 1264. Saat ini, tercium bau darah yang kuat dari hutan yang sunyi, dan baunya mengambang, yang tampaknya bercampur dengan gas darah dari spesies yang berbeda, yang membuat Elang merasa sedikit bingung. Tentu saja, karena Elang dapat mencium bau ini, Kevin Ye dan Ernie juga bisa. Ketiga orang itu baru saja melihat berita di tengah hutan, dan kemudian melihat ujung jari Ernie menunjuk ke selatan dan berkata, itu dia. Dengan bimbingan Ernie, Kevin Ye dan Shen Ying dengan cepat berjalan menuju selatan hutan. Mereka telah berjalan sekitar 100 langkah. Elang menghentikan langkahnya, ini. Saat ini, mulut Elang tidak bisa berhenti bergumam, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Langkah itu bahkan mundur selangkah, yang tampaknya lebih menakutkan daripada melihat hantu. Tanah hitam di kaki Elang sepenuhnya diwarnai merah dengan darah, tetapi darah itu bukan darah manusia, tetapi darah hewan. Di sepanjang noda darah, Elang hanya melihat segerombolan makhluk berbulu tergeletak di tanah. Pemandangan yang mengerikan. Setelah ketiga orang itu masuk, Elang dapat melihat dengan jelas bahwa makhluk-makhluk yang tergeletak di tanah itu tidak lain adalah bangkai-bangkai dari segerombolan serigala. Akan tetapi, perut serigala itu telah dilubangi saat ini, dan tidak ada kasus jantung, hati, limpa, dan paru-paru yang digigit hingga berkeping-keping. Dan kematian serigala-serigala ini juga sangat mengerikan, ada yang langsung tercabik-cabik, dan ada pula yang seperti tertimpa sesuatu. Berdiri di antara bangkai-bangkai serigala itu, Elang hampir tidak dapat mempercayai matanya. Bagaimanapun, dalam rantai biologis, serigala sangat ganas dan licik. Bahkan seekor harimau pun tidak berani bertarung dengan segerombolan serigala. Akan tetapi sekarang, segerombolan serigala ini telah dibantai hingga menjadi seperti ini, yang membuat Elang merasa tidak percaya. Pikiran pertama dalam benak Elang adalah bahwa monster itu seharusnya berada di dekat sini. Selain dia, tidak akan ada makhluk di hutan itu yang dapat membuat kekuatan pembunuh yang begitu dahsyat bagi segerombolan serigala. Yesuai, sepertinya monster itu seharusnya berada di sekitar sini. Elang itu berkata kepada Kevin Ye. Kevin Ye mengangguk terlebih dahulu, lalu perlahan berjongkok untuk mengamati bangkai serigala. Sesaat kemudian, Kevin Ye tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengobrak-abrik bangkai serigala. Tak lama kemudian, ada sesuatu lagi di tangan Kevin Ye. Itu adalah kepingan kecil berlumuran darah. Elang itu tiba-tiba tidak mengerti, berkata, Yesuai, apa ini? Kevin Ye tersenyum jahat dan berkata, ini ditemukan di perut serigala. Itu seharusnya kepingan posisi yang ditransplantasikan pada monster itu. Kemudian Kevin Ye melemparkan kepingan berdarah itu kepada Elang, kamu bisa menyimpan benda ini dan membawanya kembali ke Charlie. Bagaimanapun, kamu memiliki banyak bakat pedang biru. Biarkan mereka mempelajari cara memecahkan kepingan ini, dan kemudian menemukan pangkalan percobaan roda beiming secara terbalik. Mendengarkan cerita Kevin Ye, Elang dengan cepat menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, Yesuai. Berbicara, Elang memasukkan kepingan itu ke dalam sakunya. Saat ini, Kevin Ye tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bahwa monster itu memiliki dua sikat. Begitu banyak serigala telah diberikan kepada Ko olehnya. Itu menarik. Ya, Elang mengikuti kata-kata Kevin Ye dan berkata, teknologi biomanusia yang diteliti oleh roda beiming terlalu buruk. Begitu teknologi ini matang dan digunakan di medan perang, itu akan menjadi bencana bagi seluruh timur, jadi kita harus segera menemukan roda beiming. Kevin Ye mengangguk dan mendesah, ayo pergi, lihat ke depan, dan lihat apa yang ada di depan. Dengan kata-kata Kevin Ye, mereka bertiga melangkah maju lagi dan berjalan sekitar 50 langkah jauhnya. Elang dan yang lainnya melihat tubuh seekor beruang buta tergeletak di tanah hitam. Tubuh raksasa beruang buta itu terkoyak menjadi dua bagian hidup. Itu mengerikan. Kali ini, ketiga orang itu tidak tinggal, tetapi terus bergerak maju. Tidak jauh dari sana, mereka melihat tubuh beberapa babi hutan. Kevin Ye mendesah, Shuro, ini telah menjadi Shuro hewan di hutan ini. Tampaknya monster yang dimodifikasi secara genetika itu benar-benar ganas. Dia baru saja membunuh semua hewan liar, tetapi dia tidak memakannya, yang berarti dia membunuh mereka sendiri, bukan hanya demi hal-hal nyata. Sementara Kevin Ye berbicara, Ernie di satu sisi mengerutkan kening dan berkata, naik turun, sepertinya ada seseorang di depanku. Kevin Ye segera meragukan En dan berkata, ayo pergi dan lihat. Tiga orang terus bergerak maju, berjalan sekitar 1 atau 200 langkah, tiga orang melihat dua tubuh manusia tergeletak diam di bawah pohon besar tidak jauh. Kepala kedua orang itu semuanya terpelintir dan berguling ke satu sisi, dan ada dua pisau patah ramping di tepi tubuh. Pedang samurai. Pertama-tama, dia terkejut.
Kevin Ye, dengan senyum tipis, berkata, sepertinya kapal Beiming sudah tahu bahwa produk ujinya telah kehilangan kontak, jadi ia mengirim Ronin Jepang untuk menangkapnya kembali. Seharusnya begitu. Sementara Elang dan Kevin Ye berbicara, raungan kemarahan datang dari hutan di dekatnya. Baga. Meskipun suaranya lemah, seharusnya tidak jauh di depan. Kevin Ye dan Elang hampir pada saat yang sama mengerutkan kening di depan. Tiba-tiba, tubuh mereka berkelebat, dan mereka langsung menuju ke sumber suara, dan Ernie Kexin mengikutinya di masa lalu. Di depannya, di hutan terbuka, Kevin Ye dan Elang melihat 7 atau 8 pendekar pedang Ronin dengan kostum Ronin Jepang mengepung monster dengan pedang samurai. Monster itu ditutupi dengan rambut coklat panjang, tingginya lebih dari 2 meter, berdiri, melambaikan tangannya, mencoba mengusir orang-orang ini. Dengan suara keras, monster itu menamparkan dada seorang Ronin Jepang, yang segera bangkit dan terbang keluar, memuntahkan seteguk darah tua. Berdiri tidak jauh dari sana, Elang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa dan mencibir, yang disebut Bushido memang begitu. 7 atau 8 Ronin bahkan tidak bisa memecahkan monster. Benar-benar lucu. Namun, Kevin Ye berkata di satu sisi, Elang, kamu salah. Para pemalas ini memiliki kemampuan untuk membunuh monster ini, tetapi mereka hanya ingin menangkap yang hidup. Tampaknya Bei Mingwell masih sangat mementingkan hasil eksperimen. Mengenai kata-kata Kevin Ye, Elang itu hanya mendengus, apapun dia, orang-orang Jepang ini berani menyebar liar di wilayah timur kita, tetapi aku tidak bisa menghindarinya. Pada saat yang sama, tubuh Elang itu tiba-tiba bersinar, berubah menjadi pelangi panjang dan terbunuh dalam lingkaran pertempuran. Dan atas perilaku Elang yang sembrono, Kevin Ye hanya terkekeh, anak ini, benar-benar temperamen monyet. Tapi tidak apa-apa. Biarkan para Ronin Jepang ini berlatih dengan anak ini. Bab 1263. Melihat gerombolan pembunuh Ronin Jepang, Elang itu seperti meledak, dan dia terbunuh di lingkaran pertempuran dengan satu pukulan. Saat ini, Elang itu telah memasuki alam bawaan. Tingkat kultivasi tertinggi Renyuan baru saja menembus cermin. Kekuatan gerakan ini dalam satu bentuk tidak terlalu stabil, jadi kelompok orang Jepang ini hanya digunakan untuk berlatih. Di sisi lain, Kevin Ye dan Ernir hanya berdiri di luar lingkaran pertempuran dan melihatnya seperti ini, tanpa niat untuk campur tangan. Pasang surut, apakah tidak apa-apa bagi temanmu untuk menghadapi begitu banyak orang sendirian? Ernir tiba adalah beberapa di dalam hati tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertanya. Tetapi Kevin Ye menaburkan senyum dan berkata, yakinlah, anak ini telah memasuki alam bawaan sekarang, dapat mengatasinya. Kamu tampaknya memiliki kepercayaan padanya. Ernie mulai tersenyum. Tepat ketika Kevin Ye dan Ernie berbicara, Elang itu adalah burung bangau putih dengan sayap yang cerah dan terbunuh bersama orang-orang Jepang ini. Baga. Gelombang Jepang yang hanya dikhususkan untuk menghadapi monster itu, tiba-tiba melihat sosok aneh bergabung dalam lingkaran pertempuran. Mereka semua segera berteriak dengan ganas, lalu menatap Elang dengan mata dingin. Siapa yang berani merusak urusan prajurit Jepangku? Ronin Jepang terkemuka, memegang pedang di tangannya, berteriak pada Elang. Tetapi Elang itu tertawa dan berkata, itu kakekmu dan aku. 8 asteris, orang Cina jahat, cari kematian. Dalam sekejap, 6 atau 7 pedang samurai segera membalikkan arah dan menebas Elang. Namun, rutinitas orang-orang Jepang ini benar-benar berbeda dari prajurit timur. Pedang mereka sangat tajam, tetapi stamina mereka tidak cukup. Sambil menonton pertempuran, Kevin Ye berkata, teknik pedang itu sangat aneh, tetapi sangat disayangkan tidak berguna. Saya melihat pedang-pedang yang berkilau beterbangan ke atas dan ke bawah di antara kerumunan, dan setiap pisau langsung mengenai jantung Elang. Tampaknya orang-orang Jepang ini ingin membunuh Elang itu di tempat. Menghadapi 6 atau 7 pedang itu, Elang itu tidak langsung melawan, tetapi terus bergerak cepat. Saat ini, Elang itu seperti monyet nakal yang mondar-mandir di antara kerumunan, tetapi pedang-pedang para Ronin Jepang itu sama sekali tidak dapat menyentuh Elang itu. Setelah beberapa kali dibongkar, gerombolan itu tiba-tiba menjadi cemas. 8Ga, orang Cina sialan itu berani menggoda prajurit kita dari timur besar, aku asteris akan membunuhmu dan membunuhmu. Dengan lambaian tangannya, anak ajaib Jepang terkemuka itu tampaknya memberikan beberapa perintah. Sisa Ronin Jepang berdiri berbaris di belakang pemimpin. Satu persatu, mereka memegang pedang samurai. Kemudian keenam pedang itu berdenting dan beradu. Dalam sekejap, semburan semangat pedang keluar dan langsung menuju Elang. Kemudian Elang itu melihat bahwa 67 Ronin Jepang itu tiba-tiba terpisah satu sama lain dan membunuh mereka ke arah mereka sendiri. Sekelompok bahan limbah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu seni bela diri timur. Sambil berteriak, Elang itu tidak peduli dengan Ronin Jepang yang menyerangnya. Tinjunya tiba-tiba menjadi ganas, dan dia langsung menyerang pemimpin Ronin yang berdiri di tengah kerumunan. Kevin Ye di satu sisi melihat tinju Elang itu dan berkata sambil tersenyum, ya, itu bagus. Itu benar. Itu seperti model, tetapi tidak baik untuk memiliki sedikit panas.
Akan lebih baik jika kita memiliki lebih banyak kekuatan. Kevin Ye seolah-olah tidak terjadi apa-apa untuk berkomentar, saat ini dia tampak seperti sepasang ekspresi yang tidak relevan dan menggantung tinggi. Pada saat itu, pemimpin yang hilang itu melihat pemuda di arah berlawanan itu berlari ke arahnya. Awalnya dia tertegun, lalu terus mundur. Tiba-tiba, pedang samurai di tangannya tiba-tiba terangkat dan menghalangi dadanya, berusaha menahan pukulan elang itu. Adapun elang itu, dia berkata sambil mencibir, itu benar-benar seekor lalat yang mengguncang pohon. Itu di luar kemampuanku untuk mematahkannya. Saat dia berbicara, tinju elang itu telah mencapai tubuh pemimpin Jepang itu, lalu menghantam pedang samurai itu dengan keras. Bagaimana mungkin pedang samurai itu menahan pukulan elang itu, pedang itu hancur berkeping-keping dengan suara retakan di tempat. Meski begitu, tinju elang itu tidak berhenti sama sekali, tetapi terus menghantam kepala Ronin itu di dada. Tiba-tiba, suara renyah menyebar di udara, dan kemudian semua orang melihat bahwa tubuh pemimpin yang hilang itu tegak dan lurus, dan seteguk darah menyembur dari sudut mulutnya, yang disebut menyedihkan. Namun, ini bukan yang terburuk. Sosok pemimpin yang hilang itu terbang terbalik di udara dan mendarat di kaki monster itu. Monster itu terkekeh 2 kali. 2 cakar buta beruang menekan kepala pemimpin Ronin itu, dan kemudian kepala orang Jepang itu dipelintir oleh monster itu. Adegan itu sangat berdarah. Bahkan elang dewa melihatnya tanpa alasan dan merasa bahwa dia akan muntah. Tetapi tidak ada yang tampaknya menghentikan monster itu. Setelah memelintir kepala pemimpin yang hilang itu, telapak tangan berbulu itu jatuh lagi, merobek dada Ronin Jepang itu, dan kemudian mengeluarkan jantungnya yang berdarah. Saat ini, Ernie, yang tidak jauh dari sana, mendesah melihat pemandangan ini dan menutup matanya. Namun, Kevin Ye menatapnya. Dari mata monster itu, Kevin Ye melihat kebencian yang mendalam. Monster itu memegang jantung Ronin Jepang itu, menyeringai dan menggigit 2 kali, lalu membuang jantung berdarah itu. Tampaknya sangat melegakan. Di sisi lain, orang-orang Jepang yang masih hidup mulai mundur satu persatu, menghadapi elang dan monster yang mengerikan itu. Mereka telah mengembangkan arti rasa takut-takut. Hampir pada saat yang sama, keenam pemalas Jepang itu menoleh dan melarikan diri. Mereka tidak berani memulai lagi. Namun, elang itu berteriak padanya dan berkata, apakah kau ingin lari? Tidak ada pintu, kalian semua harus tinggal untukku. Katanya, tubuh elang itu membentuk pelangi untuk mengejar. Namun, tindakan elang itu dihentikan oleh Kevin Ye di satu sisi, elang, jangan mengejar. Elang itu berhenti dan berkata, kenapa? Namun Kevin Ye berkata dengan misterius, bukankah lebih baik membiarkan orang-orang ini memimpin kita? Elang itu segera menjawab, mengerti kata-kata Kevin Ye, dan berkata sambil tersenyum, ya, atau Yesuai. Kau bijaksana. Namun, ketika elang itu menertawakan Kevin Ye, monster itu menatap Kevin Ye dengan sangat takut, dan kemudian tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia berlutut di tanah dengan suara, dan cakarnya tidak bisa diangkat, seolah memohon belas kasihan. Mendengar ini, Kevin Ye hanya mengobrol sambil tersenyum dan berjalan maju ke monster itu, bisakah kau mengerti aku? Bab 1264. Setelah sibuk selama 2 hari dan 1 malam, monster di depannya tidak lagi penting bagi Kevin Ye atau elang. Yang paling ingin mereka ketahui adalah di mana pangkalan roda Beiming berada. Sekarang hanya dengan menghancurkan laboratorium rahasia roda Beiming, tragedi itu dapat dihentikan. Oleh karena itu, untuk tujuan ini, Kevin Ye menghentikan Senging dan tidak membiarkannya membunuh semua Ronin Jepang. Lagi pula, selama Ronin Jepang ini masih hidup, mereka pasti akan melarikan diri kembali untuk melapor ke roda Beiming, dan Kevin Ye dan Senging juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung pergi ke Huanglong dan menemukan sarang roda Beiming. Namun, Kevin Ye dan Elang tidak menyangka bahwa saat mereka berbicara, monster yang tampak ganas dan tidak normal itu melakukan gerakan yang tidak terduga. Ketiga orang itu melihat monster berambut, setengah manusia dan setengah binatang itu tiba-tiba berlutut di depan Kevin Ye dan Elang. Benda yang tidak dapat membedakan apakah itu kaki atau telapak tangan itu dilipat bersama dan berdoa memohon belas kasihan dari Kevin Ye dan Elang, terutama mata itu, yang tampaknya sangat manusiawi. Melihat kejadian yang tiba-tiba ini, Elang itu merasa sedikit tidak percaya. Di satu sisi, Kevin Ye berkata, apakah kamu masih bisa mengerti aku? Begitu Kevin Ye membuka mulutnya, monster itu tertegun sejenak, lalu dia mengangguk dengan keras. Dia terisak-isak di mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya mengeluarkan beberapa suara aneh. Yesuai, ini. Di satu sisi elang dalam menghadapi situasi aneh ini jelas merasa bingung. Bagaimanapun, elang itu selalu menganggap orang di depannya ini sebagai monster. Elang itu tampaknya lupa bahwa manusia dan binatang di depannya juga seorang manusia sebelum percobaan yang kejam itu. Kevin Ye datang untuk menaburkan senyum dan berkata, Dewa Elang, meskipun dia tidak dapat berbicara sekarang, tetapi bagaimanapun juga, sebelum menerima teknologi gen, dia juga manusia biasa. Kita harus dapat memahami apa yang kita katakan.
Mendengar kata-kata Kevin Ye, monster itu menjadi bersemangat. Dia mengatakan sesuatu di mulutnya. Ada jejak air mata yang jelas di matanya yang bulat. Sepertinya kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadaku. Kevin Ye tampaknya mengerti maksud monster itu dan terkekeh. Monster itu menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, yang membuat orang-orang menghela nafas. Elang itu berdiri di satu sisi dan berkata, Ye Shuai, dia tidak bisa berbicara sekarang. Bagaimana kita bisa mengerti apa yang ingin dia katakan? Sebelum Kevin Ye membuka mulutnya, Ernie di ujung sana mulai tertawa dan berkata, ini sederhana. Meskipun dia tidak bisa berbicara saat ini, selama dia masih hidup, kita dapat berkomunikasi dengannya dengan pikirannya. Tidak buruk, Kevin Ye tersenyum dan mengangguk. Keilahian itu misterius dan penuh misteri. Mungkin elang itu belum bisa memahaminya. Namun, Kevin Ye dan Ernir sama-sama berada di alam surga dan Yuan. Terutama Kevin Ye, pikirannya berbeda dari orang biasa, jadi tidak ada masalah dalam berkomunikasi dengan monster ini. Sambil menganggukkan kepalanya, pikiran besar Kevin Ye tiba-tiba terbuka, perlahan berkomunikasi dengan pikiran monster itu. Saat ini, Kevin Ye tidak membuka mulutnya, tetapi dia berkomunikasi dengan monster itu melalui pikirannya. Jelas bahwa elang itu bisa melihat ekspresi terkejut yang tak terkatakan di wajah monster itu saat ini. Ada keheningan yang panjang di seluruh hutan. Setelah sekian lama, Kevin Ye berteriak panjang dan berkata kepada elang di satu sisi, dia memberitahuku bahwa namanya Bai Heng. Dia adalah anggota geng sapi gila. Demi mendapatkan dukungan dari Jepang, kandang ternak menjual mereka ke Roda Beiming. Saat ini, ada banyak saudara dari geng sapi gila di pangkalan percobaan Roda Beiming. Dia berharap kita bisa menyelamatkan orang-orang itu. Mendengar penjelasan Kevin Ye, monster itu mengangguk putus asa, dengan ekspresi memohon. Namun, elang itu tersenyum dan berkata, tidak menyangka orang ini masih berbicara dengan benar, dia sendiri telah jatuh ke dalam medan langkah ini, di dalam hatinya dia masih memikirkan orang lain. Atas ejekan elang itu, Kevin Ye hanya tertawa dan berkata, sepertinya meskipun dia telah dimodifikasi secara genetik oleh hewan liar, dia masih manusia. Saat mengatakan ini, Kevin Ye menatap monster itu dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melepaskannya. Namun, pertanyaan terpenting sekarang adalah kemana harus pergi. Sekarang setelah kau menjadi monster, sifat hewani dalam tubuhmu bisa meledak kapan saja, dan kau pasti akan melukai orang yang tidak bersalah. Baiklah, aku akan memberimu dua cara. Pertama, aku akan membunuhmu agar kau tidak menyakiti dunia dan mengurangi rasa sakitmu. Kedua, aku akan membawamu, tetapi aku khawatir kau tidak akan pernah melihat sanak saudara dan orang yang kau kenal seumur hidupmu. Kau dapat memilih sendiri. Mendengar kata-kata Kevin Ye, monster itu meratap dua kali, lalu terisak-isak. Kevin Ye kemudian tersenyum tipis, karena kau tidak ingin mati, maka ikuti aku. Begitu Kevin Ye mengulurkan tangannya, manik-manik kekacauan di tangannya menyala, dan seberkas cahaya menyelimutinya. Dia langsung membawa monster itu masuk. Segera, monster itu menghilang di tempatnya dan memasuki manik-manik kekacauan Kevin Ye. Melihat monster itu menghilang, Ernie agak enggan menyerah dan merasa kasihan, pasang surut, kau tahu cara menyembuhkannya, bukan? Kevin Ye tidak punya pilihan selain tersenyum pahit dan berkata, aku tidak tahu ini. Bagaimanapun, perubahan gen adalah pengetahuan baru bagiku. Mungkin setelah aku kembali mempelajarinya, aku akan dapat menyiapkan obat untuk menghilangkan gen hewani di tubuhnya secara perlahan, tetapi sekarang, aku tidak dapat melakukannya. Ernie menganggukkan kepalanya dan berkata, sepertinya masalah ini hanya dapat diputuskan setelah kembali. Saat itu, elang itu, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, berkata, Ye Shuai, apakah kita akan segera berangkat untuk mengikuti para pemalas itu? Begitu mereka melarikan diri, kita akan bersikap pasif. Atas desakan elang itu, Kevin Ye hanya berkata dengan gembira, sudah waktunya untuk memulai, tetapi bukan kita, melainkan kamu. Aku. Ye Shuai, kamu, apa maksudmu? Tidakkah kamu pergi bersamaku? Kevin Ye terkekeh, aku sudah menemukan lokasi Roda Beiming. Sekarang aku benar-benar mengagumi Pangeran Jepang. Aku berani menempatkan pangkalan percobaan di kaki Gunung Yandang. Menarik. Saat dia mengatakan ini, Kevin Ye berkata kepada elang, Senying, kamu harus segera memberitahu Charlie Qin untuk membawa pasukan utama pedang biru ke Dasigou di Gunung Beiyandang. Di mana kamu akan bertemu mereka? Di mana pangkalan percobaan? Bagaimana dengan Ye Shuai? Kevin Ye menyipitkan mata dan berkata sambil tersenyum, Aku akan menunggu Roda Beiming di sini. Pembunuh nakal di bawah tangannya telah menderita kerugian besar kali ini. Dia tidak akan pandai melakukan pekerjaannya. Aku akan tinggal di sini dengan tenang sekarang, menunggunya datang ke pintu dan menunggunya menunggu. Dan kamu bertanggung jawab untuk menghancurkan pangkalan percobaan jahat dengan pedang biru saat Roda Beiming tidak ada di sana. Mendengar Kevin Ye mengatakan ini, elang tiba-tiba menyadari wajahnya dan berkata sambil tersenyum, oh, begitu.
Ye Suai, apakah kamu ingin datang untuk merayu harimau dari gunung? Kevin Ye berkata sambil tersenyum, harimau. Bagiku, dia bukan harimau, tapi kucing.